Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran kita baca doa dulu ya. Dipimpin sama kakak kelasnya. Siap, Bret. Hormat, Bret. Jaga, Bret. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi ya Ibu. Ada yang nggak hadir hari ini nak? Baca dulu ya. Afnan, Darimun, Binda Asria. Nah, materi kita hari ini tentang denah dan peta. Jadi karena kita baru pertama kali belajar denah, dijelasin ya, jelasin secara detail. Nah, denah itu artinya adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat. Jadi denah ini sejenis gambar yang menunjukkan suatu tempat. Misalnya gambar yang menunjukkan posisi sekolah kita. Nah, sekolah kita berada posisinya di pinggir jalan. Di jalan kan? Nah, lampunya di lampu itu misalnya gambar sekolah. Nah, kelas kita juga bisa dibikin denah. Misalnya ada papan tulis, ada meja guru, ada pintu, ada meja sama kursi siswa, ada kelas. Nah, tahu kan? Nah, itu. Nah, ada lagi denah gambar rumah kita. Rumah juga bisa. Selain rumah ada rumah sakit juga bisa ya. Kemudian untuk membuat denah ini kita bisa menggunakan beberapa langkah-langkah membuat denah. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah memperhatikan atau mengamati lokasi tempat kita membuat denah. Mengamati. Jadi kita harus mengamati dulu. Tahu nggak mengamati itu apa? Hah? Misalnya denah sekolah kita. Ini kan sekolah kita kan? Nah, kita sebelum membuat denahnya kita perhatikan dulu. Kalau kantor sebelah mana? Sebelah situ kan? Jalan raya sebelah mana? Sebelah di depan. Kan? Kantinnya sebelah mana? Sebelah belakang. Dan kelas 1, 2, 3, 4, 5 sebelah depannya. Nah, kayak gitu, diamati dulu. Diamati dulu letaknya di mana, sebelah mana, sebelah kanannya apa, gitu. Diamati dulu ya, Nak. Ngerti, Nak? Nah, setelah mengamati, baru membuat sketsa. Sketsa itu membentuknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru bisa membuat denah. Nah, berarti ini Ibu sudah jelaskan apa itu arti denah. Berarti Ibu udah ngerti kan? Ya, Bu. Nah, setelah denah kemudian ada yang namanya Peta. Nah, denah ini termasuk juga peta.
Watung Busuk nih, ada petanya. Ada petanya. Jadi arti dari peta adalah menggambarkan. Sama kan? Menggambarkan juga kan? Ya, Bu. Nah, jadi peta ini menggambarkan letak suatu bumi. Tahu bumi? Tahu, Bu. Tahu? Tahu, Bu. Nah, sebentar anak ibu ya. Letak bumi yang berbentuk bangun datar. Ya. Misalnya bangun datar itu kan misalnya kertas. Kertas jadi dia bisa Lompat deh, digambar di tolong. kertas bentuk bumi kita. Misalnya negara Indonesia. Kita negara Indonesia kan? Ya, Bu. Bisa Ya, Bu. digambar di kertas. Kertas itu bentuk bangun datar kan? Ya, Bu. Udah belajar bangun datar kan? Udah, Bu. Nah, dengan menggunakan ukuran tertentu. Jadi ada ukurannya. Peta ini menggunakan ukuran. Misalnya kampung kita Watung Busuk ada ukurannya. Nanti misalnya di dalam peta itu kita gambar di sini ada ukurannya berapa kilometer misalnya. Udah belajar kan? Ya, Bu. Di matematika kan? Ya, Bu. Pintar kan? Nah, kemudian peta ini terdiri dari ada dalam pembuatan peta kita menggunakan langkah. Nah, jadi anak ibu sudah tahu kan apa itu arti peta? Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan peta. Yang pertama adalah judul Peta. Nah, ibu ada gambarnya peta. Jadi peta itu memiliki judul. Ada nampak nak? Ada, Bu. Kemudian memiliki skala atau ukuran. Jadi peta itu memiliki ukuran. Misalnya ini peta. Papan tulis kita ini peta digambar peta Indonesia. Jadi ada ukurannya. Kemudian memiliki petunjuk arah. Petunjuk arah itu memiliki simbol mata angin. Ada yang tahu simbol mata angin? Belum ya? Belum, Ibu Bu. akan jelaskan nanti setelah peta. Kemudian memiliki indeks atau kata kunci. Jadi di peta itu ada nanti di sini kata kuncinya. Dibuat kata kuncinya. Nah, jadi sekarang kita kan belajarnya garis besarnya aja. Nanti di kelas 5 atau di kelas 6 baru dipelajari secara lengkap. Ya, yang penting sekarang kita tahu dulu apa itu denah, apa itu peta. Kemudian memiliki keterangan tahun. Misalnya petanya dibuat tahun berapa? Tahun 2015. Sekarang tahun 2000. Misalnya kita buat sekarang, berarti petanya tahun 2020. Nah, bagi anak ibu menjadi 3 kelompok. Sekarang dibuat mejanya dalam bentuk 3 kelompok ya. 1, 2, 3. Dah. Jadi ibu akan bagikan bentuk peta Indonesia. Ini adalah contoh peta, ya. Pilih bersama ya. Nah ibu, tolong perhatikan ke depan. Ini adalah judul peta. Nah, udah pernah lihat peta? Belum, baru ini kan? Ini adalah peta negara kita. Apa negara kita? Indonesia. Jadi ini adalah peta negara kita. Coba perhatikan. Ini adalah Pulau Sumatera. Nah, jadi kita berada di Pulau Sumatera. Kita provinsi apa? Sumatera Barat. Ini apa? Pulau Kalimantan. Yang ini Jawa dan ini Papua dan ini adalah Sulawesi. Wesi. Berarti
Berarti pulau-pulau yang besar di negara kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada namanya? Berarti udah tahu ya peta Indonesia. Ini contoh gambar peta. Selanjutnya adalah arah mata angin. Sekarang ibu bagikan per kelompoknya gambar arah mata angin. Nah, perhatikan ya. Ibu udah bagikan kan? Nah, ini gambar arah mata Hari. Nah, ibu juga udah lengkapkan di depan nih. Nah, yang penting gambar yang aslinya ada di sini. Ini kan cuma contoh ya. Nah, jadi arah mata angin ini ada. Itu dulu berapa arah mata angin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti arah mata angin ada 8. Nah, jadi sekarang kita bernyanyi lagu arah mata angin. Nah, udah tahu nih lagu arah mata angin itu? Belum? Nah, sekarang kita menyanyikan lagu arah mata angin. Nah, 1, 2, 3. Timur, tenggara, Selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, pintar. Itu berarti tahu lagunya ya. Nah, sekarang ibu udah bagi 3 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 sekarang kita tentang denah lagi ya. Tugas kelompok. Sekarang tugas kelompok. Sebelumnya lagi. Nah, sekarang kita bagi tugas per kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Nah, untuk kelompok 1 kita membuat denah. Denah apa? Denah sekolah. Untuk kelompok 2 membuat denah kelas kita. Untuk kelompok 3 membuat denah rumah. Nah, rumah ya. Nah, ini ibu bagikan kertas lembar kerjanya. Coret di sini nanti ya. Nah, untuk kelompok 1 denah membuat denah sekolah kita ya. Berarti kelompok 1 apa tadi langkahnya? Mengamati. Nah, berarti kita amati dulu bentuk sekolah kita. Nah, silakan untuk untuk kelompok 1 keluar dulu sebentar mengamati posisi sekolah kita. Nah, waktunya 5 menit. Jangan jauh-jauh. Nah, untuk kelompok 2 adalah membuat denah kelas kita. Nah, berarti diperhatikan dulu selama 5 menit ya. Nah, perhatikan posisi kelas kita. Apa tulisnya sebelah mana? Pintunya sebelah mana? Meja guru sebelah mana? Meja siswa sebelah mana? Untuk kelompok 3 adalah membuat denah rumah ya. Pasti tahu denah rumahnya seperti apa kan? Rumahnya misalnya pintu, teras, kamar, dapur, kamar mandi ya. Nah, kelompok 1 udah selesai diamati kan? Sekarang boleh digambar di kertas kerjanya. Untuk kelompok 2 lanjut menggambar lagi ya. Silakan digambar dan didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Untuk kelompok 3 juga sama. Nah, digambar ya. Nah, dicoret di sini nggak apa-apa. Berarti udah selesai ya. Semua kelompok mengerjakan tugas kelompoknya. Siap. Untuk kelompok 1 siapa yang mau menjelaskan ke depan hasil diskusinya? Abi ya. Enak bawa ke depan hasilnya. Cepat. Nah, kalau perhatikan nah, ini adalah denah sekolah kita. Nah,
5 soal. Dikerjakan dalam waktu 15 menit ya. Bu, ini itu ada Bu. Kita pakai dulu. Ayo Bu. Nah, perhatikan anak ibu. Jadi, soal pertama adalah denah ruangan kelas menunjukkan tempat istirahat, tempat bunga-bunga, tempat buku-buku, tempat duduk siswa. Pilih antara A, B, C, dan D. Ya. Waktunya udah habis. Gimana Nek Ibu, udah selesai? Udah, ya silakan dikumpul ya. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita tadi tentang denah dan peta. Jadi siapa yang mau menyimpulkan apa itu denah? Azam ya, anak. Apa tadi nak? Gambar menunjukkan suatu tempat. Berarti denah itu adalah gambar yang menunjukkan suatu Tempat. setelah denah apa lagi? Peta. Siapa yang tahu? Nah, Abi. Peta adalah gambaran menunjukkan. Jadi peta itu adalah gambar permukaan bumi yang berbentuk bidang datar. Sudah paham anak ibu ya? Jadi sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.